Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan komputasi statistika, kalian akan belajar mengenai software R. Di materi ini, saya akan mencoba memperkenalkan apa software R itu. Yang pertama, software R ini sebetulnya adalah platform supaya kita dapat menggunakan bahasa pemrograman. Jadi di software ini kalian bisa menuliskan kode-kode tertentu untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Apa saja yang bisa permasalahan secara matematis dan statistik tentunya ya. Nanti apa saja yang bisa dikerjakan dengan R akan kalian lihat pada materi-materi selanjutnya. Sebelum itu saya tunjukkan dulu. Bahasa pemrograman ini pertama kali dikenalkan oleh, makanya namanya R ya, karena penemunya bernama R. IHK dan R. Gentleman pada tahun 1996. Software ini semakin kesini semakin berkembang karena dia digunakan sebagai alat perhitungan utama pada machine learning, statistik dan analisis data. Nah, di dalamnya itu ada konsep pembentukan objek-objek, ada konsep pembentukan fungsi, dan package. Ya, package itu kalau objek itu nanti ya seperti kita di dalam matematika itu ada konstanta, ada vektor, ada matriks, gitu ya. Sedangkan fungsi adalah bagaimana kita mengolah objek-objek tadi dengan input tertentu, dalamnya ada proses menghasilkan output, ya, yang nantinya jika fungsi tadi diterapkan atau digabung, beberapa fungsi digabung dengan satu tujuan analisis tertentu, ya, ada macam-macam fungsi dan di situ nanti digabung dalam bentuk package, ya. Nanti R ini ya kemudahannya adalah bisa digunakan dalam berbagai sistem operasi komputer. Jadi kalau kamu punya Windows operating system, kamu punya Mac, itu bisa semua, kompatibel semua di install oleh R. Nah, ketika kamu membutuhkan instalasi R, semua bisa. Semua sistem operasi komputermu bisa. Yang menarik lagi adalah sifatnya yang free license open source. Jadi kamu tidak perlu membeli, cukup hanya dengan mendownload dan menginstalnya secara langsung. Jadi pakai program statistik itu banyak, tapi sebagian besar berbayar dengan license, sehingga sifat R yang open source ini menjadikannya sangat diminati oleh banyak pengguna. Ya, dan di akhir-akhir ini saya nggak kurang beberapa tahun ini ya sudah berkembang ada yang disebut dengan R Studio. Dia digabung dengan R yang aslinya, yang original ini, di mana R Studio ini nanti mempermudah pengguna. Jadi sifatnya membantu pengguna agar dapat menuliskan coding dengan ada semi otomatis. Tapi tetap harus membutuhkan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian R ini nanti juga bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Dan selain sifatnya yang open source tadi, yang tadi saya sebutkan dengan package ini dikontribusi oleh banyak peneliti seluruh dunia. Jadi package tadi adalah kumpulan dari coding, fungsi, objek ya yang dibentuk dengan tujuan tertentu, tujuan analisis tertentu. Misalkan package yang digunakan untuk melakukan analisis regresi, package yang digunakan untuk melakukan analisis ragam, ya, package yang digunakan untuk memvisualisasi data, apa itu dikembangkan oleh seluruh peneliti di seluruh dunia, tidak hanya satu orang. Jadi banyak kontributor dari seluruh dunia yang telah membuat package-package yang dibutuhkan di analisis data. Ya, kadang sifatnya ini sangat dinamis
ada package tertentu yang dikontribusi pada tahun, katakan tahun 2012, tapi seiring dengan perkembangan ilmu sudah mulai ada perubahan-perubahan sehingga di tahun sekarang sudah diganti ya rekrut lain yang lebih ya. Bahasa pemrograman R itu nanti ya saat ini dianggap sebagai bahasa pemrograman yang paling dibutuhkan ya ketika kamu berprofesi atau menyasar profesi sains data di pasar kerja. Ya, hottest trend ya, it is the hottest trend nowadays. Jadi orang yang berprofesi sebagai data science, statistikawan di dalamnya ya, itu pasti akan menggunakan bahasa pemrograman ini karena sifat-sifatnya itu tadi. Oke, jadi ini dua saya buat komparasi keunggulan dan kelemahannya. Di keunggulannya tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, instalasi yang mudah dan ringan, prosesnya yang cepat, kemudian package yang paling up to date, paling komprehensif untuk analisis statistika, bersifat open source dan bisa dimanfaatkan untuk simulasi. Ya. Kelemahannya, karena ini coding, jadi sifatnya memang tidak user friendly, di mana pengguna tidak bisa hanya tinggal input data, klik-klik keluar hasil. Ya, perlu dipikirkan dengan cara tertentu bagaimana mengakses data, dengan cara tertentu menginputkan atau menjalankan fungsi, cara tertentu menginstal package, ya. Jadi di sini butuh bahasa tersendiri yang memang harus dipahami. Cuman jangan khawatir karena penggunanya yang banyak di seluruh dunia. Informasi mengenai itu, kode spesifik mengenai itu sudah dapat kamu akses secara bebas di web apapun. Jika kamu mencari di search engine, apapun yang kamu butuhkan ketika kamu sedang melakukan pemrograman dengan R, pasti ada jawabannya. Tinggal kesabaran dan ketelatenan kamu dalam mencari. Kemudian yang berikutnya ini ya tadi penyiapan data ya bisa jadi sulit karena memang tadi butuh cara tersendiri untuk menyiapkannya. Package yang kadang karena kontributornya itu seluruh peneliti dari seluruh penjuru dunia yang belum ada garansi ya bahwa metodenya ini benar gitu. Jadi dia hanya kontributornya itu hanya menyetorkan di istilahnya di tempat penyimpanan repositori ya tanpa ada semacam review yang detail. Jadi programnya itu sudah menerapkan coding yang benar atau tidak. Ya, ini kadang dia secara standar kurang sempurna. Ada memori yang cukup besar di laptop yang kamu pakai untuk menginstalasi R juga harus ini ya harus kompatibel ya. Jangan yang terlalu kecil ininya kapasitas memorinya dan tidak ada semacam keluhan pelanggan ya, kalau software yang berbayar selalu ada itu fasilitas jika ada permasalahan ada kontaknya, kontak us, kamu bisa hubungi via email, via telepon untuk menyampaikan keluhan jika ada permasalahan dengan fitur-fitur yang ada di dalam programnya. Nah di R tidak ada itu tadi karena sifatnya yang free contributor. Jadi di sini package yang ada itu kontribusi banyak orang dan tidak ada yang menjamin ya bahwa itu 100% benar. Cuman keunggulannya ini dianggap jauh lebih banyak daripada kelemahannya sehingga itu tadi seluruh orang yang berhubungan dengan analisis data, statistika pasti akan lari ke R untuk melakukan kerjaannya. Di dalam R ada fitur-fitur yang saya jelaskan ini adalah fitur statistika terlebih dahulu. Jadi di dalam statistika kita pasti membutuhkan perhitungan statistik dasar. Entah itu untuk ukuran pemusatan semacam rata-rata, median, modus.
ya, atau ukuran ini saya sebutkan ukuran pemusatan, seharusnya ada tambahan ukuran penyebaran juga. Ada fitur untuk membuat grafik, plot, macam-macam plot, peta juga ada. Jadi semacam geoinformation system juga bisa dilakukan di R grafiknya. Memiliki fitur statistik yang dibutuhkan dalam perhitungan sebaran peluang apapun, mau itu discrete, continue, ya, binomial, normal, test-pair, dan lain-lain, ada di R. Dan koleksi package atau tools yang digunakan dalam analisis data. Jadi yang seperti saya jelaskan, macam-macam metode analisis data di statistika itu ada semua ini package-nya, tools-nya yang bisa kamu manfaatkan. Sedangkan fitur yang secara general tidak hanya untuk statistika itu bisa dibuat ya dengan konsep pemrograman. Jadi saya sebutkan di sini disebut sebagai fitur pemrograman. Nantinya fitur pemrograman ini menggunakan package, ya. Nah, di sini package ini tadi sudah saya singgung di awal. Definisi formalnya seperti ini. Ada fungsi, data, kode yang dijadikan satu, ya. Ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu artinya manualnya. Jadi apa saja yang ada di situ, definisinya, bagaimana mengoperasikannya, itu lengkap, ya, yang digunakan untuk tujuan analisis tertentu. Dan di sini ada banyak package yang sudah tersimpan di repositorinya R, namanya CRAN, Comprehensive Archive Network. Ya. Dan tadi ini kontribusi dari orang-orang seluruh dunia. Dan kadang-kadang jika kamu menemukan analisis baru, ya ternyata itu sudah ada ya di kontributor. Jika belum pun kamu bisa berkontribusi. Selama kamu tahu teorinya, tahu bagaimana cara kerja dari analisis itu, kamu terjemahkan, implementasikan dalam bahasa R, bisa kamu jadi kontributor di situ. Ya, dan ini nanti jika sudah diletakkan di repositori tadi, semua orang di seluruh belahan dunia dapat mengakses, mendownload, dan menggunakan. Nah, package ini ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah package yang terinstall secara otomatis, package dasar, ya, yang sudah built-in di dalam R ketika kita pertama kali menginstal. Ada juga yang memang karena dia kontribusinya baru, ya, pasti harus diinstal tersendiri secara manual. Untuk memasang R ini, istilahnya instalasi, ya, kalian harus melakukan dua tahapan ini. Yang pertama, mengunduh dulu program R Basic di laman ini, kemudian kamu install, kamu coba ya, kamu install di laptopmu atau PC-mu. Kemudian setelah ini terinstall, kamu bisa lanjut mengunduh RStudio. Tadi sudah saya sebutkan di awal, RStudio ini adalah semacam user interface yang lebih mudah, lebih ada semi otomatis gitu dalam menuliskan pemrograman. R yang basic ini juga bisa sebenarnya, tapi ini benar-benar harus semacam bahasa pemrograman dasar yang tidak ada kadang-kadang pengguna yang bukan berlatar belakang, yang tidak memiliki latar belakang bahasa pemrograman cukup, akan kesulitan jika dia bekerja dengan ini saja. Sehingga dilengkapi dengan RStudio, ya, kamu unduh juga di sini, nanti diinstal secara terpisah, ya, tapi RStudio ini tidak akan bisa bekerja kalau R yang basic ini belum terinstall. Jika dua-duanya terpasang, ini dulu baru RStudio, baru kamu bisa membuka RStudio dan melakukan operasi-operasi hitung yang dibutuhkan.
Nah, nanti di dalam RStudio ketika kamu buka ada 4 bagian, ada 4 window, ya, 4 kotak gitu. Yang pertama adalah window source, ya, kedua window console, window environment atau history, kemudian window letak file, plot, package, dan help. Apa saja masing-masing saya detailkan di sini. Yang pertama, source ini bermanfaat untuk menuliskan coding. Menuliskan kode, istilahnya R script di sini, ya, yang ada pakemnya sendiri, ada caranya sendiri, ada sintaksnya sendiri di dalam penulisan. Di sini contoh saya, tanda ini, tanda kurang dari, ada tanda kurang dari dash ini seperti sama dengan, ya, tapi sintaknya di dalam R memang seperti itu. Di sini coding yang saya tulis adalah untuk pembentukan vektor, ya, vektor yang isinya bilangan 1, 4, 3, 5. Nanti perintah yang bawah ini adalah perintah untuk mengidentifikasi berapa banyaknya elemen vektor, berapa banyak elemen dalam vektor ini, ya. Di dalam source atau ini, ya, ya, di dalam source ini kamu bisa menuliskan coding apapun, ya, dan mengeditnya, membuat, mengedit, edit dalam arti nanti bisa disimpan juga. Simpannya nanti dalam bentuk file yang ada ekstensi R di belakang ini. Ini sebenarnya sudah disimpan dalam bentuk coba, file bernama coba.r. Ya, nah ini nama sudah secara keseluruhan nanti namanya R script. Bisa dibuka, bisa diedit lagi, bisa ditutup, oke. Tapi di sini, ya, tidak ada evaluasi dari coding ini. Tidak ada apa-apa di sini, dia hanya text editor saja. Text editor, teksnya adalah teks implementasi dari kode-kode, ya, sesuai bahasa pemrograman, sintak bahasa pemrograman R. Ketika kamu ingin menjalankan kode-kode tersebut, kamu harus melakukan, ya, ini, mengirimkan, ya, istilahnya di sini adalah mengirimkan kode tadi ke konsol dengan perintah run. Konsol tadi yang window yang kedua. Jadi kamu umumnya dilakukan dengan kita lakukan blok pada bagian yang ingin kita run, ya, kemudian di situ klik run ini atau kontrol enter pun bisa. Maka nanti di konsol akan muncul hasil perhitungan sesuai kode. Ya, di run ini yang kita pakai untuk mengeksekusi perintah atau baris kode tersebut. Nah, konsol ini adalah jantungnya R, ya. Jadi di sini nanti hasil dari eksekusi coding tertentu akan muncul di sini, ya, di window console. Hasil dari pemrosesan di dalam script atau source tadi munculnya di situ, dan aktif bentuk atau tanda bahwa konsol ini aktif siap untuk melakukan proses perhitungan, ada tanda ini lebih besar, tanda lebih besar. Jadi kalau sudah muncul kursor bertanda ini, maka konsolnya sudah siap untuk melakukan perhitungan. Ya, yang kode yang tadi ditulis di source itu sebenarnya bisa juga disimpan di sini, diketikkan di sini, bisa juga. Namun kelemahannya ketika kamu mengetikkan langsung di konsol, tidak bisa kamu simpan apa yang kamu ketik tadi. Jadi ketumpuk aja sudah. Misalkan kamu melakukan beberapa kali eksekusi kode, ya akhirnya akan turun, ya. Nah, semakin lama semakin banyak baris, ya, turun ke bawah terus. Apa yang sudah kamu tuliskan tidak akan tersimpan. Jadi supaya kamu bisa menyimpan kode perintah, ya, yang mungkin lebih dari satu baris akan kamu eksekusi berkali-kali, maka langkah yang paling efektif adalah menuliskannya, mengeditnya, menyimpannya di dalam source menjadi script tadi, ya, file yang ekstensinya R. Nah, contoh, saya bisa saja langsung, ya, mengeksekusi kode 1+1 enter.
Saya tulisnya di konsol. Hasilnya betul 2. Tapi jika saya ingin melakukan perintah ini, ya, saya tidak punya dokumentasinya. Saya ingin mengulang perintah itu, saya tidak punya dokumentasinya, harus saya tulis lagi. Jadi kelemahannya di situ. Jika kamu ingin melakukan eksekusi berkali-kali, simpanlah codingmu di source, ya, di R script. Window ketiga, environment atau history, di sini menunjukkan informasi mengenai apa saja sih yang sudah kamu simpan, ya, di dalam codingmu atau operasi hitungmu, ya, ketika kamu melakukan analisis atau menuliskan coding-coding tertentu, pasti nanti ada input. Contohnya di sini input vektor, ya, input matrix, input data frame, dan lain-lain yang sudah kamu tuliskan di source, sudah kamu eksekusi dengan run, maka apa saja yang sudah kamu definisikan itu akan muncul di sini, di environment atau history. Ya, jadi bisa juga kamu cek, tadi saya mendefinisikan ini apa contohnya, misalkan ini vektor G1. Apa sih vektor G1? Ternyata di sini ada info. Dia berupa vektor numerik, ya, yang elemennya sebanyak 100 sampai 100, isinya ini. Walaupun isinya nggak lengkap, ya, sebagian saja. Kalau ingin tahu isinya apa, memang harus diketikkan di konsol, baru bisa tahu. Oke. Berikutnya window yang keempat itu isinya ini ada tulisan file, plot, package. Ya, jadi di sini yang saya tunjukkan, misalkan window file, nanti file di sini akan berisi informasi tentang file directory pada hard drive. Ya, bisa kamu pakai untuk kamu cek, membantumu untuk melihat atau mengatur working directory. Plot menyajikan output jika kamu memberikan kode pembuatan plot atau grafik, akan muncul di situ. Contohnya ini. Ya, menunya di sini ada beberapa, ada zoom, ada export, ya. Zoom ini untuk memperbesar gambar ini. Kadang-kadang ini kan kecil sekali di pojok gitu, karena harus dibagi dengan 3 yang lain, ya. Dalam satu layar itu ada split 4, ini hanya 1/4-nya, mungkin bahkan lebih kecil yang ada. Itu untuk menyimpan, mengekspornya dan menyimpan dalam format yang umum dipakai, PDF atau JPEG. Package, ini informasi mengenai apa sih package yang sudah diinstal di sesi kamu melakukan analisis ini tadi. Ya, jika sudah di load atau sudah digunakan, di sini ada tandanya. Ini di sini belum semua. Nah, ada help, di situ help itu untuk mencari informasi jika kamu ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Ya, misalnya kamu ingin tahu tentang bagaimana membuat plot atau apa saja yang berhubungan dengan plot, bisa kamu ketikkan di mana, di konsol, perintah seperti ini atau perintah seperti ini, maka nanti di situ di bagian help ini akan muncul, ya, informasi yang dibutuhkan. Untuk instalasi package, jadi tadi saya sudah sebutkan, package itu secara ini sudah tersimpan sekian banyak di repository yang bisa diinstal sesuai kebutuhan. Ya, kebutuhanmu apa? Jika kebutuhannya untuk analisis tertentu, ya itu saja yang diinstal, tidak harus semua. Install ini nanti, ya, ini package yang tidak terinstal secara built-in, ya. Nah, yang harus install secara manual. Ada yang built-in itu sudah ikut langsung ketika instalasi awal. Ini yang enggak, yang tambahan. Nah, nanti untuk menginstal itu ada 2 tahapan. Yang pertama, semacam mengoperasikan bola lampu di sini ceritanya.
Jadi yang pertama dipasang dulu. Memasangnya dengan cara mengetikkan perintah ini, ya. Caranya ada dua, bisa kamu type di apa tadi, source, lalu run di blog terus run, atau langsung di konsol. Ya, di konsol langsung install.package. Misalkan package yang tidak kamu install namanya my package seperti ini. Diketikkan secara tapi nanti akan saya tunjukkan secara langsung. Sebetulnya bisa dengan cara pakai mengoperasikan di tab-nya itu bisa. Ini yang cara paling dasar seperti ini. Jadi harus sesuai dengan namanya, tidak boleh ada typo. Ini sebenarnya juga ada typo yang seharusnya kalau ini my package, ini juga my package tanpa titik sebenarnya. Ya, maaf ini gambar sedikit ada kesalahan pada gambar. Kemudian setelah itu diinstal, maka biasanya ada proses instalasi memakan waktu berapa detik sampai beberapa menit gitu ya, tergantung kecepatan komputermu ya. Oke, sebagai informasi, untuk menginstal package ini kamu harus terkonek jaringan internet. Jadi kalau laptop tidak terkonek jaringan internet, maka instalasi ini tidak bisa kamu lakukan. Karena proses ini tadi seolah-olah mendownload package itu dari repository yang disimpan, ya tempat penyimpanannya. Nah, padahal downloadnya itu data yang di-download adalah data, otomatis kamu membutuhkan koneksi internet untuk melakukannya. Ya, setelah sudah nanti pada source, setelah dipasang baru dinyalakan. Nah, ini sudah saya betulkan di sini ya. Nah, ketika menyalakan, apapun yang kamu install tadi dinyalakannya ya, dengan kalau tadi dipasang dengan perintah install.packages, sewaktu menyalakan perintahnya library, apa yang kamu nyalakan harus sama dengan apa yang kamu pasang. Yang dipasang adalah my.package, yang kamu nyalakan juga harus begini my.package. Jadi ini ada kesalahan di sini. Oke, nah jadi ini semua bisa langsung di konsol, atau ketika kamu mengetikkan ini di source, perlu kamu run. Ya. Sebelum bekerja, jangan lupa untuk mengatur working directory. Jadi working directory ini adalah indikator tempat kamu menyimpan coding dalam bentuk mungkin fungsi, ya, yang kadang disimpan dalam script yang terpisah-pisah. Itu letaknya di mana supaya ketika R diminta mengakses, ya, tahu rumahnya di mana gitu. Jadi ini memang di R ya harus kamu tuntun dulu posisinya ada di mana. Jadi hendak melakukan operasi hitung tapi rumahnya tidak tahu operasi hitung itu disimpan di mana, R nggak akan tahu kalau nggak diberitahu. Ya, jadi ketika kamu menyimpan fungsi dalam bentuk script terpisah di direktori my document misalkan, jika R tidak diberitahu, maka dia tidak akan mengenali fungsi itu. Ya, dia harus diberi petunjuk atau diatur supaya mengakses direktori yang memang tempat lokasi penyimpanannya. Ya, harus berada pada folder tempat tersimpannya fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadi ketika kamu pertama kali membuka, mungkin nggak tahu ini working directory-nya di mana ya, nggak tahu. Kamu bisa mengetikkan perintah ini pada konsol, ya. Nah, di situ ini contoh punya saya. Ketika kali saya membuka pertama kali R saya type itu, ternyata di awal secara default, ya, R saya itu hanya bisa mengakses working directory ini. Dokumen ya, C user, ini nama di driver di saya namanya ini. Nah, misalkan fungsi yang sedang kamu olah atau yang ingin kamu olah tadi posisinya ada di sini, maka kamu harus merubah working directory ini. Oke, cara merubahnya dengan perintah set wd. Ya, ini pengaturan manual set wd. Nah, ini kebetulan punya saya sudah benar ada di sini, ya sudah saya pakai. Jadi file-file script saya yang saya butuhkan memang betul ada di situ. Ya, saya langsung saja saya ulangi lagi. Jadi perintahnya seperti ini. Nah, kalau posisinya ada di tempat lain ya silakan diganti.
ya. Atau ketika kamu malas mengetikkan, karena kalau diketikkan di sini kan sangat riskan dengan typo ya. Posisi slash-nya juga ini harus jangan tiru dengan backslash. Ya, ini forward slash. Nah, bisa juga dari tab. Jadi pada konsol itu kan ada, atau di atas sendiri ya, ketika kamu membuka R ini kan ada tab yang seperti ini. Kamu bisa pilih ya di bagian session, ini tab session. Ada, setelah kamu klik akan muncul box ini, terus klik set working directory dan choose directory. Nanti di situ akan muncul window lagi, tinggal kamu klik saja directory mana yang kamu butuhkan, tempat kamu menyimpan. Seperti biasa ketika kamu mengoperasikan Windows itu, seperti file explorer itu ya, biasa. Yang sudah terbiasa bekerja dengan Windows akan biasa saja ini memanfaatkan. Daripada typing yang kadang riskan, ya boleh juga seperti ini. Oke, berikut ini adalah contoh sederhana kode ya yang saya ketikkan dalam source. Ya, jadi contoh hitung sederhana sangat sederhana. Pada coding ini saya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengetikkan konstanta atau menginputkan konstanta tertentu dan mengoperasikannya. Operasi hitungnya pun sederhana, di situ hanya tambah dan kali ya. Yang pertama, pada baris 1 dan 2 itu apa yang saya lakukan? Saya mendefinisikan ini saya mendefinisikan A ya, suatu konstanta bernilai 5. Saya mendefinisikan B, suatu konstanta bernilai 7. Kemudian di baris 3 saya melakukan operasi hitung penjumlahan dari dua konstanta tadi yang saya simpan dalam objek ini namanya. Kalau di bahasa pemrograman ini objek A itu konstanta, objek B itu konstanta, objek C juga konstan, tapi konstan yang merupakan hasil penjumlahan dari A dan B. Baris kelima, 4 ini space saja. Baris 5, saya definisikan objek X, konstanta bernilai 1250. Kemudian di baris 7, ya, saya melakukan operasi hitung dari yang sudah, objek-objek yang sudah saya definisikan, yang sudah ada namanya masing-masing. Ya, jadi namanya, hasilnya saya simpan di objek Y. Ya, operasi hitungnya adalah seolah-olah Y itu fungsi dari X. Dengan konstanta A dan B, bentuk fungsinya seperti ini. Oke, ini masih pendefinisian coding, belum ada hasilnya, kecuali kamu sudah melakukan eksekusi. Ya, jadi bagaimana menghitung atau mengeksekusi perintah ini? Lakukan blok di sini, di blok, ya, pakai kursor gitu. Blok, kemudian klik run di sini, nah, atau Ctrl Enter, hasilnya akan keluar di konsol. Di konsol baris-baris ini akan tereksekusi semua, lihat. Ada eksekusinya bisa terlihat dari tanda ini. Ini adalah hasil eksekusi. Di baris pertama tereksekusi, dia menyimpan objek A sebagai angka 5, konstanta 5. Objek B sebagai angka 7, objek C juga konstan yang merupakan hasil penjumlahan. Ini space pun juga akan dieksekusi seperti ini, space. Kemudian X itu objek konstanta 1250, spasi lagi, dan Y-nya ini sudah hasil running. Cuman ini istilahnya silent ya. Karena saya menyimpan proses hasil perhitungannya itu dalam objek lain bernama C, ini pada objek lain bernama Y. Jadi belum akan terlihat berapa hasilnya. Nah, ketika kamu ingin melihat hasilnya berapa, ada tambahan perintah di sini, tapi perintahnya boleh kamu tuliskan di sini atau tuliskan di konsol. Nah, untuk yang paling sederhana, kamu type di konsol saja. Jadi kalau ingin tahu C nilainya berapa, ya
setelah tanda lebih dari ini muncul, aktif lagi berkedip-kedip gitu, kamu ketikkan C, maka setelah eksekusi yang tadi C-nya akan keluar hasilnya 12. Notasi ini menunjukkan bahwa ini adalah satu konstan saja, bukan berbentuk vektor atau matriks. Notasi Y, perhitungan Y tadi sama dengan A plus BX, hasilnya ini. Ya, tapi type dulu Y, enter. Jadi C, enter, Y, enter. Maka akan keluar hasilnya. Oke, jadi tidak sulit ya untuk perhitungan-perhitungan dasar. Bisa kamu coba seperti itu. Nanti bisa kamu coba sebagai latihan cara-cara coding-coding yang lain yang akan saya jelaskan sewaktu kita diskusi. Ya. Dari saya seperti itu. Jika ada pertanyaan simpan dulu. Pada sesi diskusi nanti akan silahkan disampaikan, akan kita bahas. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.